Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hanini Putri dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan semester 4 angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tengah semester dalam mata kuliah Strategi Media Pembelajaran. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis strategi dan model pembelajaran pada mata pelajaran Mekanika Teknik. Ya, di sini ada dosen pengampu, yaitu Dr. Ian Arthur MPD selaku dosen dalam mata kuliah Strategi Media Pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan apa saja yang ingin saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang pelajaran yang saya ambil, yaitu Mekanika Teknik. Yang kedua, mengenai kompetensi dasar. Yang ketiga, strategi dan model pembelajaran. Dan yang keempat, saya akan membahas mengenai susunan sintaks dalam pelajaran Mekanika Teknik ini. Ya, yang pertama, ini mengenai Mekanika Teknik. Latar belakang mata pelajaran yang saya ambil. Ya, Mekanika Teknik ini adalah salah satu mata pelajaran yang ada dalam sekolah kejuruan atau SMK. Biasanya jurusan DPIB atau Teknik Bangunan. Mata pelajaran ini mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja pada suatu benda atau konstruksi. Ya, berikut adalah contoh hal yang dipelajari dalam Mekanika Teknik. Ada elemen struktur, faktor yang mempengaruhi, menyusun gaya analisis balok sederhana, dan tegangan-tegangan. Yang kedua, saya akan membahas tentang kompetensi dasar dalam mata pelajaran yang saya ambil, yaitu Mekanika Teknik. Ya, ini adalah sebuah tabel kompetensi dasar dalam pelajaran Mekanika Teknik ini. Di sini saya mengambil salah satu kompetensi dasar, yaitu memahami faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Dalam kompetensi dasar ini terhadap dua indikator seperti yang terlihat dalam presentasi ini, yaitu yang pertama mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria pembebanan. Ya, yang ketiga, saya akan membahas tentang strategi dan model pembelajaran dalam pelajaran Mekanika Teknik ini. Yang pertama itu saya menggunakan problem-based learning, di mana siswa menganalisis permasalahan yang ada melalui eksperimen atau kajian ilmiah. Jika sebelumnya guru hanya menerangkan di depan kelas dan murid hanya pasif mendengarkan atau yang di sini dapat disebut passive learning, sekarang metode pembelajaran ini membentuk sebuah permasalahan yang nyata sebagai konteks agar peserta didik dapat berpikir kritis. Hal ini dapat mengundang pengetahuan, keaktifan, serta keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Oh ya, yang bisa diterapkan dalam problem-based learning ini dalam pelajaran Mekanika Teknik itu siswa bisa menganalisis struktur bangunan dengan terjun langsung ke lapangan, memperhatikan sebuah bangunan, kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi struktur bangunan tersebut, lalu kemudian dijadikan sebuah kajian ilmiah. Yang kedua itu adalah model atau metode pembelajaran collaborative learning. Di sini saya menuliskan saling membantu hingga meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Ya, di sini collaborative learning itu merupakan sebuah proses di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil demi terjadinya tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Yakni kepahaman, kebisaan dalam belajar, dan nilai yang bagus tentunya. Dalam collaborative learning ini, guru dapat membuat diskusi antar kelas, di mana nantinya tercipta sebuah pertukaran pikiran antar murid. Kemudian metode ini juga dapat membuat murid yang tidak mengerti menjadi paham karena dijelaskan oleh teman sebaya mereka. Jadi dalam metode pembelajaran ini
Ungkapannya yaitu sama-sama belajar, sama-sama pintar. Kemudian saya akan membahas tentang susunan sintaks pembelajaran dalam mata pelajaran mekanika teknik ini. Yang tahap pertama, tahap pembelajarannya yaitu memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Aktivitas pembelajarannya seperti yang dapat dilihat, peserta didik diberikan motivasi untuk memperhatikan materi dengan mengamati materi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ada, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Ya, kemudian tahap kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Di sini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah elemen struktur dan faktor pembebanan dalam struktur bangunan. Kemudian tahap tiganya yaitu guru membantu investigasi mandiri dan kelompok. Di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk dapat menjelaskan mengenai pemecahan masalah melalui kegiatan diskusi dan saling tukar informasi terkait definisi dari faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan dari masa ke masa. Nah, dalam tahap 3 ini terjadi kolaborasi antara model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan Collaborative Learning, di mana siswa melakukan eksperimen secara langsung dan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Tahap keempat ini mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Di sini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model. Kemudian, membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Dan tahap terakhir atau tahap 5, di sini menganalisa dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Di sini, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang murid-murid gunakan untuk mengerjakan sebuah tugas. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat berikan dalam presentasi ini, dalam materi yang saya berikan, yaitu kedua model pembelajaran dapat diimplementasikan dalam mata pelajaran mekanika teknik. Kompetensi dasar menganalisis faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Ya, dua metode tersebut menurut saya sangat tepat untuk diaplikasikan dalam pelajaran mekanika teknik ini agar tidak terjadinya passive learning atau di mana siswa hanya mendengarkan tanpa berbuat apa-apa. Ya, dengan adanya model dan strategi yang tepat dalam pembelajaran, maka akan tercipta sebuah suasana belajar yang optimal. Sekian presentasi yang saya berikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikeluhkan, bisa menghubungi kontak yang tertera atau bisa dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.